Shalom, selamat malam Oma Opa yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia senantiasa menjaga kita dan melindungi kita, serta memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Dan malam ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang pada malam hari ini kita ambil dari Perjanjian Baru, dari Filipi 1 ayat 9 dan ke-11. Filipi 1 ayat 9 sampai ke-11. Ya, Oma Opa yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkannya, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, karena Engkau senantiasa melindungi kami di sepanjang kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami dari PKL UGPIB untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, sebelum kami membaca dan merenungkannya, Tuhan ampuni salah dan dosa kami, serta sucikan hati dan pikiran kami agar kami layak untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Dan biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan malam ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kita akan membaca dari Filipi 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca malam ini. Dan kita akan merenungkannya. Dan pokok renungan kita malam ini pada ayatnya yang ke-11 yang menyatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Oma Opa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada berbagai hal yang dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk terlibat dalam pelayanan. Seseorang bisa memiliki motivasi yang benar dalam melayani, namun dapat juga tidak. Bahkan seseorang bisa melayani dengan motivasi yang tidak benar tanpa disadari. Dalam doanya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menekankan dua hal yang diharapkan untuk dialami oleh jemaat. Pertama, Rasul Paulus mengharapkan pertumbuhan dalam hal mengasihi Kristus dan sesama yang akan mendorong semangat melayani, bekerja sama, serta memiliki persekutuan yang sejati. Yang kedua, Paulus mengharapkan pertumbuhan akan pengetahuan dan pengertian dalam pengenalan kepada Kristus, karena mengenal Tuhan Yesus adalah motivasi terbaik dalam melayani. Paulus sendiri telah melakukan ini. Ia pun telah tiba pada kesimpulan bahwa segala sesuatu tidak ada artinya dibandingkan dengan mengenal Kristus secara pribadi. Mengasihi dan mengenal Kristus secara pribadi menghasilkan kehidupan yang suci dan tak bercacat. Menjadi suci dan tidak bercacat berarti dua hal. Yang pertama, kita tidak bercacat dalam kehidupan moral.
Yang kedua, tidak bercacat dalam setiap pelayanan yang dilakukan, sehingga melalui kehidupan kita, Allah semakin dipuji dan dimuliakan. Kehidupan seperti ini tidak dapat dicapai hanya dengan usaha manusia. Ini adalah hasil karya Kristus dalam kehidupan kita. Hal ini berarti kita menjadi rekan sekerja Kristus untuk memuji dan memuliakan Allah. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih dan pengenalan akan Kristus harus senantiasa menjadi motivasi kita dalam melayani. Kristuslah yang harus menjadi utama dalam pelayanan kita. Terkadang kepentingan diri akan kesombongan mengaburkan motivasi pelayanan. Marilah kita memohon penyertaan-Nya. Dengan demikian, karya Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Lalu kehidupan kita menjadi suci dan tak bercacat untuk kemuliaan Allah. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Demikianlah renungan kita malam ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan, Engkau mohon jadikanlah kami sebagai rekan sekerja-Mu yang setia dalam melayani-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau memakai kami untuk melayani, untuk menjadi rekan sekerja-Mu, Engkau akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penolong kami yang hidup. Amin.
Makasih. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.